Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sali Putri Amanda dengan NIM 200-656. Pada minggu pertemuan ini, saya akan menjelaskan mengenai perangkap keseimbangan tingkat rendah. Teori ini dikemukakan oleh Nelson. Nama panjangnya adalah R. Nelson, membangun teori yang disebut dengan perangkap keseimbangan tingkat rendah bagi negara terbelakang. Seperti tesis yang disampaikan yaitu oleh kritis Leibenstein, yaitu upah minimum kritis Leibenstein. Teori Nelson juga didasarkan pada hipotesa Malthus bahwa dengan kenaikan pendapatan per kapita di atas tingkat biaya penghidupan minimum, penduduk suatu negara cenderung meningkat. Pada mulanya, penduduk tumbuh cepat bersama dengan kenaikan pendapatan per kapita. Tetapi, bila mana tingkat pertumbuhan penduduk mencapai batas fisik atas, ia akan mulai menurun bersama dengan kenaikan lebih lanjut pada pendapatan per kapita. Menurut Nelson, penyakit ekonomi negara terbelakang dapat didiagnosa sebagai tingkat keseimbangan stabil pendapatan per kapita pada atau dekat dengan kebutuhan biaya hidup. Pada tingkat keseimbangan stabil pendapatan per kapita, laju tabungan dan setelah itu laju investasi neto keduanya berada pada tingkat yang rendah. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menaikkan laju tabungan dan investasi melalui kenaikan laju pertumbuhan penduduk pendapatan nasional total ternyata dibuntuti oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mendorong balik pendapatan per kapita tersebut ke tingkat keseimbangan stabilnya. Jadi, ekonomi terbelakang terjerat dalam perangkap keseimbangan tingkat rendah. Nelson juga menyebutkan 4 kondisi teknologis dan sosial yang mendatangkan perangkap tersebut. Yang pertama adalah korelasi tingkat pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, kecenderungan yang rendah untuk menggunakan pendapatan per kapita tambahan guna meningkatkan investasi per kapita. Yang ketiga adalah kekurangan lahan yang baik untuk ditanami. Yang keempat, metode produksi yang tidak efisien. Dia juga menunjuk pada 2 faktor lainnya, yaitu kelambanan budaya dan kelambanan ekonomi. Kelambanan budaya menyebabkan kelambanan ekonomi dan juga sebaliknya. Studi mengenai pembangunan negara terbelakang mengungkapkan bahwa kebanyakan dari mereka terjerat dalam perangkap keseimbangan tingkat rendah disebabkan oleh adanya kondisi yang disebutkan di atas tadi. Nelson memakai 3 macam hubungan untuk menggambarkan perangkap ekonomi pada tingkat pendapatan rendah tersebut. Yang pertama, pendapatan adalah fungsi dari persediaan modal, tingkat teknologi, dan besarnya penduduk. Kedua, investasi neto terdiri dari modal yang tercipta dari tabungan dalam bentuk tambahan pada persediaan alat dan perlengkapan sektor industri plus tambahan lahan baru pada luas lahan yang sedang diolah. Yang ketiga, dengan pendapatan per kapita rendah, perubahan jangka pendek laju pertumbuhan untuk penduduk merupakan akibat dari perubahan tingkat kematian dan perubahan tingkat kematian itu merupakan akibat dari perubahan tingkat pendapatan per kapita. Namun, demikian waktu pendapatan per kapita mencapai tingkat jauh di atas kebutuhan hidup, kenaikan berikutnya pada pendapatan per kapita tidak lagi mempunyai pengaruh yang berarti pada tingkat kematian. Berdasarkan seperangkap hubungan ini, tesis Nelson dijelaskan pada gambar seperti di sebelah ini. Panel A, B, dan C. Pada panel A, Y atau P berhubungan dengan tingkat pendapatan per kapita yang diukur pada garis horizontal, dan DP atau P adalah persentasi laju pertumbuhan penduduk yang diukur pada garis vertikal. Titik S pada garis horizontal, di mana pertumbuhan penduduk AP atau P sama dengan tingkat pendapatan per kapita, adalah tingkat biaya hidup minimum pendapatan per kapita. Pada tingkat ini, penduduk tidak berubah, tetapi setelah ke sebelah kiri S, penduduk akan menurun. Jika kita bergerak ke arah S aksen sepanjang kurva pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk naik sampai batas fisik atas U
bersama dengan kenaikan pada pendapatan per kapita di atas tingkat biaya hidup minimum. Untuk beberapa waktu, penduduk akan tumbuh pada tingkat ini bersama dengan kenaikan pada pendapatan per kapita dan setelah itu mulai menurun dari titik M. Pada panel B, DK atau P adalah laju investasi per kapita yang berasal dari tabungan yang diukur pada garis vertikal. Kurva DK atau P adalah kurva pertumbuhan investasi yang menghubungkan tingkat investasi per kapita dengan berbagai tingkat pendapatan per kapita. Kurva ini memotong garis horizontal pada titik X yang merupakan tingkat tabungan nihil. Ke kiri dari titik ini adalah investasi negatif. Pada sisi lain, jika kita bergerak ke atas titik X sepanjang kurva pertumbuhan investasi, laju investasi per kapita akan naik bahkan melebihi batas fisik atas dari laju pertumbuhan penduduk sebagaimana ditunjukkan oleh titik U pada panel A. Perangkap keseimbangan tingkat rendah ini akan menjadi semakin kuat jika laju pertumbuhan penduduk semakin cepat mengikuti kenaikan tertentu pada pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan pendapatan total berjalan semakin lambat mengikuti kenaikan investasi. Untuk pertumbuhan pendapatan total keluar dari perangkap ini, ekonomi tersebut memerlukan suatu lompatan terputus melalui tingkat pendapatan per kapita, yaitu Y atau P aksen. Supaya dapat mencapai titik keseimbangan tidak stabil baru, yaitu L, melewati titik ini, pendapatan berkembang pada laju yang lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk yang stabil pada batas fisik atas. Jadi, pendapatan per kapita adalah kumulatif melampaui titik dan tingkat Y atau P aksen sampai perekonomian mencapai titik Y atau P aksen di mana laju pertumbuhan pendapatan sama dengan laju pertumbuhan penduduk pada satu titik keseimbangan stabil baru N. Juga, melampaui titik N diperlukan tindakan pemerintah berikutnya untuk menaikkan laju pertumbuhan pendapatan di atas laju pertumbuhan penduduk. Nelson menunjuk pada sejumlah faktor untuk melepaskan diri dari perangkap keseimbangan tingkat rendah itu. Yang pertama, harus ada lingkungan sosial politik yang menguntungkan di negara bersangkutan. Yang kedua, struktur sosial harus diubah dengan memberikan tekanan lebih besar pada penghematan dan kewirausahaan. Perangsang yang lebih besar harus diberikan guna memproduksi lebih banyak. Dan perangsang juga harus diberikan untuk membatasi besarnya keluarga. Ketiga, langkah-langkah harus diambil untuk mengubah distribusi pendapatan. Pada waktu yang sama, memungkinkan akumulasi kekayaan oleh penanam modal. Keempat, harus ada program investasi pemerintah yang menyeluruh. Yang kelima, pendapatan dan modal harus dinaikkan dengan dana yang didapat dari luar negeri. Keenam, teknologi produksi yang lebih baik harus dipakai untuk memanfaatkan secara penuh sumber-sumber yang ada sehingga pendapatan naik dari input tertentu. Usaha melepaskan diri dari perangkap keseimbangan tingkat rendah di negara terbelakang memerlukan penerapan semua langkah tersebut secara berkesinambungan supaya laju pertumbuhan pendapatan naik lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk. Sekali hal ini tercapai di atas tingkat pendapatan per kapita minimum tertentu, pertumbuhan yang berkesinambungan akan terjadi tanpa tindakan pemerintah berikutnya sampai tingkat pendapatan per kapita yang tertinggi tercapai. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai teori Nelson pada minggu ke-11 ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.